Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang optika geometrik dan optika fisis. Optika terbagi dua bagian, yaitu optika geometrik dan optika fisis. Optika geometris membahas tentang pemantulan dan pembiasaan, sedangkan optika fisis membahas tentang sifat-sifat cahaya, interferensi cahaya, hakikat cahaya, dan pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Optika geometri terbagi menjadi 1. Pemantulan atau refleksi. Ada 3 buah bentuk cermin pemantulan, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada ketiga cermin itu berlaku persamaan umum yang digunakan untuk menghitung jarak bayangan dari suatu benda yang terletak pada jarak tertentu dari cermin itu. 1. Pemakaian persamaan umum tersebut harus tetap memperhatikan perjanjian tanda. Bila jarak bayangan menghasilkan harga negatif berarti bayangan maya. Sebaliknya, jika positif berarti bayangan nyata. 3. Bayangan benda bersifat maya berarti bayangan tegak terhadap bendanya. Permukaan datar dapat dianggap permukaan sferis dengan sifat-sifat bayangan pada cermin datar. 1. Bayangan bersifat maya terletak di belakang cermin bayangan tegak. 2. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. 3. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan 4. Bayangan tegak. Pada dasarnya, ketika cahaya menumpuk suatu materi, elektron-elektron dari materi tersebut akan bergetar dan menghasilkan energi. Besar energi yang terpancar dari elektron tersebut bergantung pada frekuensi gelombang cahaya yang menumpuk, panjang gelombang cahaya beserta struktur atom materi yang ditumpuk. Berikutnya, penumpukan materi oleh cahaya ini akan memunculkan sifat-sifat fisis cahaya seperti interferensi atau perpaduan, difraksi atau pelenturan, dispersi atau penguraian, refleksi atau pemantulan, dan refraksi atau pembiasaan. 1. Interferensi. Interferensi adalah merupakan perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih. Sifat ini dapat diamati dengan jelas oleh mata manusia jika kedua gelombang cahaya tersebut bersifat koheren atau mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama serta fasenya tetap. Contoh paling umum dari interferensi adalah interferensi celah ganda atau interferensi Young. Pada perpaduan ini, dua sumber cahaya koheren dilewatkan melalui dua celah. Kedua berkas cahaya tersebut akan bergabung membentuk pola-pola interferensi. 2. Difraksi. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan gelombang cahaya setelah melewati suatu penghalang. Pada peristiwa ini juga dihasilkan garis terang dan garis gelap. 3. Dispersi. Dispersi adalah penguraian cahaya putih atau polikromatik yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. 4. Refleksi. Refleksi atau pemantulan gelombang adalah peristiwa pengambilan seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium sehingga berlaku hukum pemantulan. 5. Refraksi.
Refraksi atau pembiasaan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda.